Hukum asal wakaf boleh kecuali pada tempat-tempat yang dilarang untuk berhenti. Ulama menyebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk berhenti, contohnya tidak boleh kita berhenti pada la yahdi, la yastahyi, atau ila. Kita tidak boleh pada tempat-tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas hidayah, atas kasih sayang Allah, atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, banyak memuji Allah. Dan tak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Untuk materi kita sudah sampai pada materi wakaf. Kita sudah menyelesaikan bahkan materi wakaf ini, dan titik berat materi wakaf yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah bagaimana cara wakaf yang benar. Bagaimana cara kita berhenti pada suatu tempat ya, yang mana di sana terdapat wakaf atau tanda berhenti. Atau kita berhenti di tengah-tengah ayat yang panjang. Nah, pada saat berhenti itu bagaimana cara berhenti yang baik dan benar. Itu titik berat kita pada materi wakaf yang ada di pertemuan yang telah lalu. Seperti wakaf tapi tidak dipanjangkan, kemudian wakaf harus panjang 2 harokat, wakaf berhenti dengan mensukunkan dan dipanjangkan bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat, kemudian wakaf dengan mengganti tak marbutah menjadi hak besar. Itu semua titik beratnya, poin pentingnya adalah bagaimana cara kita wakaf yang baik dan benar. Baik, untuk kali ini insya Allah kita akan melengkapi pembahasan tentang wakaf, yaitu tentang di mana cara atau di mana tempat kita wakaf yang baik dan benar. Pembahasan ini penting karena ini berhubungan dengan makna dari Al-Quran itu sendiri. Ya, kita tentunya ketika membaca Al-Quran harus menjaga agar maknanya seperti makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merubahnya, tidak boleh bahkan mengganti huruf-hurufnya. Termasuk di dalamnya kita tidak benar ketika wakaf dan juga tidak benar ketika ibtida, itu juga bisa merubah makna dari Al-Quran itu sendiri. Jadi ini pembahasan yang sangat penting yang sudah seharusnya kaum muslimin memperhatikan akan hal ini. Di dalam membaca Al-Quran kita tentu tidak lepas dari yang namanya wakaf dan ibtida. Wakaf itu adalah berhenti sebentar untuk dengan tujuan mengambil nafas dan berniat untuk melanjutkan bacaan kembali. Yang dimaksud wakaf di sini adalah wakaf yang seperti itu, bukan wakaf untuk mengakhiri bacaan sama sekali. Selesai, itu bukan seperti itu. Tapi wakaf yang tujuannya untuk mengambil nafas. Kemudian ibtida adalah melanjutkan kembali bacaan kita, baik dengan melanjutkan di ayat yang setelahnya atau lafaz setelahnya, atau kita mengulang sedikit di lafaz sebelum kita berhenti tadi. Itu yang dinamakan dengan ibtida. Tentunya wakaf dan ibtida ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Setelah kita wakaf pasti akan ada ibtida di sana. Untuk urgensi wakaf dan ibtida ini tentu sudah kita sampaikan di awal bahwa ini sangat penting sekali karena berhubungan dengan makna dari Al-Quran itu sendiri. Kita mulai dari wakaf terlebih dahulu. Untuk wakaf, untuk berhenti, ini hukum asalnya jaiz, ya, hukum asalnya jaiz atau boleh. Artinya kita boleh berhenti pada tempat dimanapun, ya.
Kita boleh berhenti di mana saja di dalam Al-Quran. Ketika kita nafas kita habis, ya kita boleh berhenti. Seketika pun kita boleh. Ya. Artinya berhenti ini hukumnya jaiz, hukumnya boleh, hukum asalnya adalah jaiz, hukum asalnya tidak boleh. Kecuali, ya ada kecualinya, kecuali kita tidak diperbolehkan berhenti pada tempat yang memang kita dilarang untuk berhenti. Ya, kita tidak dibolehkan berhenti pada tempat yang kita dilarang untuk berhenti. Hukum asal wakaf boleh kecuali pada tempat-tempat yang dilarang untuk berhenti. Ulama menyebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk berhenti, contohnya tidak boleh kita berhenti pada la yahdi, la yastahyi, atau ilah. Kita tidak boleh pada tempat-tempat tersebut. Ya. Contohnya, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, tidak menunjuki kaum yang berbuat zalim. Kita tidak boleh berhenti di la yahdi. Wallahu la yahdi. Artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah. Dan ini sangat bertentangan dengan makna yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi tidak boleh berhenti pada la yahdi atau kita berhenti pada la yastahi. Ini juga tidak boleh. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat pemisalan seekor lalat atau yang lebih rendah dari seekor lalat. Kalau kita berhenti di la yastahi, itu tidak diperbolehkan. Sesungguhnya Allah tidak malu, artinya. Wal iyadzubillah, tidak boleh berhenti pada lafaz tersebut. Atau lafaz ilah. Misalkan ada lafaz la ilah misalkan, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya. Artinya ketika kita berhenti di fa'lam annahu la ilah, maka itu artinya sangat tidak baik sekali. Ya, seperti kita mengatakan bahwa tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan, maka tidak boleh berhenti pada 3 lafaz tadi. Dan banyak sekali tempat-tempat yang mana kita dilarang untuk berhenti. Baik, untuk tempat yang dilarang untuk berhenti ini terkadang ada tandanya juga. Jadi kita nggak usah khawatir. Ada tanda yang menunjukkan bahwa di sana tuh kita nggak boleh berhenti. Tandanya L atau lam, ya. Tandanya huruf lam yang mana itu menandakan bahwa di sana dilarang kita untuk berhenti. Atau di sebagian tempat yang lain juga nggak ada tandanya. Ya, jadi kita tidak usah khawatir dan perlu juga waspada. Ya, karena bisa jadi kita nanti jatuh ke kesalahan yang mana kita berhenti pada tempat yang tidak boleh berhenti. Baik, hukum asal dari wakaf ini diperbolehkan kecuali pada tempat yang memang dilarang untuk wakaf. Kemudian perlu kita ketahui sebelum kita masuk lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa kita tidak diperkenankan untuk mengambil nafas di tengah-tengah atau mencuri-curi nafas ketika ngaji. Kita ketemu ayat yang panjang, kemudian nafas kita tidak sampai. Apa yang harus kita lakukan? Berhenti. Wakaf pada suatu kata. Kemudian setelah berhenti, ada 2 kemungkinan. Kita bisa langsung melanjutkan ke lafaz yang setelahnya atau kita mengulang sedikit di lafaz yang setelahnya. Itu yang harus kita lakukan. Berhenti, kemudian ibtida. Tidak boleh kita memaksakan diri membacanya sampai habis dengan cara mencuri-curi nafas. Karena itu akan merubah makna. Itu akan mempengaruhi kualitas dari qiraah kita. Jadi itu sangat tidak diperbolehkan hal yang seperti itu. Yang mana ini bahkan banyak terjadi di kalangan kita. Ya, membaca ayat yang panjang dengan mencuri-curi nafas. Ini tidak diperbolehkan sama sekali. Baik, contohnya seperti ini. Ketika kita mengungkapkan sesuatu, maka itu harus pas, ya, ada komanya, ada titiknya. Supaya apa? Supaya apa yang kita ungkapkan dipahami oleh orang yang mendengar. Misalkan saya tadi pagi pergi ke masjid. Ya, jadi kita membacanya, melafadzkan kata tersebut dengan melafadzkan satu kesatuan. Ya.
Saya tadi pagi pergi ke masjid. Ya. Saya tadi pagi sholat di masjid. Ya. Saya tadi pagi sholat di masjid. Saya tadi pagi sholat di masjid, maka orang akan faham akan apa yang Ana ucapkan tadi. Tapi kalau kita putus-putus, saya tadi pagi sholat di masjid, maka orang yang kita ajak bicara tidak faham dengan perkataan kita. Saya tadi pagi sholat. Nah, itu akan mempengaruhi apa kebenaran makna dari apa yang Ana ucapkan tadi. Jadi begitupun Al-Quran. Terlebih-lebih lagi Al-Quran. Kalau Al-Quran kita harus menjaganya supaya makna yang kita baca itu sesuai dengan makna yang Allah inginkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kita tidak boleh curi-curi nafas, mengambil nafas di tengah-tengah ketika kita menemukan ayat yang panjang. Yang kita harus lakukan adalah berhenti, kemudian bisa dengan melanjutkan di lafaz yang setelahnya atau mengulang sedikit ke ayat yang sebelumnya. Tapi juga kebiasaan yang tidak baik yang kedua, yaitu tidak mengulang sedikit ke ayat yang ke lafaz yang sebelumnya. Artinya ketika kita berhenti langsung saja dilanjutkan, ya, nggak ada ibtidanya. Ibtidak langsung ke atau dari lafaz yang setelahnya. Ya, memang ada sebagiannya seperti itu. Kita berhenti boleh lanjut dari lafaz yang setelahnya, boleh lanjut langsung. Tapi di sebagian tempat kita harus atau bahkan wajib mengulang di lafaz yang sebelumnya. Karena ini juga mempengaruhi arti. Contohnya, laqad sami'allahu qaulal ladzi innallaha faqiru afan. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sesungguhnya telah kami dengar bahwa orang-orang mengatakan sesungguhnya Allah fakir dan kami kaya. Itu perkataan orang-orang munafik zaman dahulu. Kemudian kalau kita berhenti, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, berhenti di situ dan tidak ibtida, langsung innallaha faqiru wa nahnu aghnia, maka seolah-olah yang mengatakan perkataan mungkar tadi adalah kita. Makanya diperlukan di sini ibtida, mengulang sedikit di lafaz yang sebelumnya, dan ini tidak boleh kita enggan di sana. Iya, nggak boleh kita langsung saja supaya cepat selesai ngajinya. Atau mungkin ibtidanya ternyata jauh banget, jadi ya sudah langsung saja supaya cepat selesai ngajinya. Enggak, kita harus mengulang di sebagian tempat. Kita harus mengulang di lafaz yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya tidak merubah makna. Kita ngulangnya dari mana? Qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sesungguhnya orang-orang tersebut, ya, kita ingin menyampaikan bahwa yang mengatakan demikian adalah orang-orang munafik zaman dahulu, bukan kitanya. Jadi harus hati-hati. Ibtida ini hal yang sangat penting. Artinya mengulang sedikit di lafaz yang sebelumnya ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di sebagian tempat. Dua kebiasaan tadi yang harus kita jauhkan dari diri kita, yaitu mengambil nafas di tengah-tengah dan melanjutkan langsung setelah wakaf, melanjutkan langsung ke lafaz yang setelahnya. Baik, untuk wakaf ini terbagi menjadi 4, walaupun nanti ada pembagian lagi di 4 poin itu. Yang pertama adalah wakaf yang wakaf tam, kemudian wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qabih. Wakaf yang sempurna, wakaf yang kafi, wakaf yang cukup, wakaf yang hasan, wakaf yang baik, dan wakaf yang qabih, wakaf yang buruk. Yang harus kita perhatikan adalah wakaf yang qabih. Ini jangan sampai kita berhenti pada wakaf tersebut karena dia wakaf yang buruk. Baik, untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas satu jenis wakaf saja. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.
Baik, wakaf yang pertama yaitu wakaf tam, wakaf yang sempurna. Dan wakaf yang tam ini, wakaf yang sempurna ini dibagi lagi menjadi dua. Wakaf tam yang lazim dan wakaf tam yang mutlak. Sebenarnya nggak usah khawatir terhadap dua wakaf ini. Iya, sebenarnya tidak usah khawatir terhadap dua wakaf ini karena ada tandanya di dalam Al-Quran. Iya. Yang pertama, wakaf tam lazim ini ada tandanya, yaitu ada mim kecil, bukan mim yang garisnya ke bawah, bukan, tapi yang garisnya ke samping. Kalau mim yang garisnya ke bawah itu iklab, ya, qalb, tanda harus didengungkan. Tapi kalau mim yang ekornya ke samping, bukan ke bawah, ini adalah wakaf tam lazim. Yang mana kita harus berhenti di sana. Kalau kita nggak berhenti di sana, maka akan merubah makna. Maknanya akan tidak bagus. Artinya kalau ada tanda mim yang seperti tadi, kita wajib untuk berhenti di sana. Lazim, harus berhenti di sana. Baik, kita berikan contohnya. Yang pertama, contoh wakaf tam lazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ana ulang, innama yastajibul ladzina yasma'un. Di sana ada wakaf tam lazim. Kemudian wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Surah Al-An'am ayat 36. Kita harus berhenti pada lafadz yasma'un untuk menjaga makna. Artinya adalah sesungguhnya hanya orang-orang yang mendengar saja yang akan memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mendengar saja yang memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Dan orang yang meninggal ini mereka akan Allah bangkitkan pada hari kiamat dan hanya kepada Allah mereka akan dikembalikan. Kalau kita tidak berhenti di sana, maka seolah-olah wal mauta yang meninggal, orang yang mati ini masuk ke kata yang setelahnya, masuk dalam kalimat yang setelahnya, yaitu dan sesungguhnya orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendengar dan orang yang mati. Padahal maknanya tidak seperti itu. Iya, padahal maknanya tidak seperti itu. Maka kita wajib untuk wakaf di orang yang mendengar, ya, kita wakaf di yasma'un supaya maknanya tidak kacau. Karena makna yang ingin dijaga adalah yang bisa mendengar saja, yang bisa mendengar saja, yang dia bisa untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang meninggal, dia masuk ke kata yang setelahnya, dia akan dibangkitkan tadi. Jadi bukan yang mendengar dan orang yang meninggal yang bisa memenuhi panggilan Allah, bukan. Makanya kita wajib untuk wakaf di yasma'un karena ini untuk menjaga makna. Kemudian itu contohnya, ya. Kemudian kalau mungkin ada perbedaan, ya, ada perbedaan tanda di sebagian Al-Quran. Tapi tidak masalah, ya. Tandanya masih dalam kategori yang wajar saja, ya. Perbedaannya masih dalam kategori yang wajar, artinya tidak membingungkan kita. Contohnya ketika ada di mushaf A, ini tandanya wakaf tam lazim, harus berhenti di sana. Tapi di mushaf yang lain, mushaf B, ini turun sedikit levelnya, yaitu tam yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu wakaf tam yang mutlak. Artinya tidak begitu ditekankan untuk berhenti. Tapi bagus berhenti di sana. Begitu. Mungkin perbedaannya seperti itu. Tapi sebagian Al-Quran, kebanyakan Al-Quran sama. Wakaf tam lazim di Al-Quran A, Al-Quran B, Al-Quran C sama saja di sana tempatnya. Kalaupun ada perbedaan, perbedaannya hanya sekedar itu saja. Sekedar lebih ditekankan atau tidak berhenti di sana. Begitu. Yang pertama, wakaf tam lazim, ini kita harus berhenti di sana. Kita harus berhenti di sana. Kalau kita tidak berhenti, maka maknanya akan rusak, akan tidak baik. Kemudian masih wakaf tam, yaitu wakaf tam mutlak. Wakaf tam mutlak ini sama saja seperti yang pertama tadi, hanya di sini tidak lebih ditekankan. Tidak lebih ditekankan, berhenti di sana. Dan di sebagian kondisi, di sebagian keadaan,
ini boleh kita wasol, baik kita wasol di sana. Artinya tidak mesti harus berhenti di sana. Tapi di kebanyakan tempat kita bagus berhenti di sana. Tapi berhentinya tidak lebih ditekankan seperti wakaf jenis yang pertama tadi. Tandanya untuk di Al-Quran adalah qili, ya, al-waqfu aula, qaf dan lam, ya. Dan ini menandakan bahwa kita bagus berhenti di sana, atau disarankan untuk berhenti di sana. Tapi di kebanyakan tempat kita juga tidak mengapa kalau kita tidak berhenti di sana. Untuk wakaf jenis yang kedua yaitu wakaf tam mutlak. Ya. Wakaf tam mutlak ini sama saja seperti yang sebelumnya, hampir sama seperti yang sebelumnya. Namun berhenti di sini tidak lebih ditekankan. Tidak seperti yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi wajib berhenti di sana, kalau nggak berhenti artinya akan berubah, maknanya akan berubah. Tapi kalau wakaf yang kedua, wakaf tam mutlak, ini tidak lebih ditekankan. Artinya memang bagus berhenti di sana. Tapi di sebagian tempat juga bagus wasol, bagus lanjut. Ya. Kemudian untuk tempat dari wakaf tam mutlak ini ada sebagian yang di awal, bahkan ya di awal kata. Kemudian di sebagian ada di tengah-tengah ayat, sebagian juga ada di akhir. Nah, untuk yang tempatnya di akhir, maka ini adalah tempat yang bagus untuk kita mengakhiri tilawah kita. Iya, bukan hanya bagus, kita seharusnya berhenti di tempat tersebut. Di akhir ayat yang ada wakaf tam mutlaknya, yang ada tanda di dalam Al-Quran, tandanya qili, ya, al-waqfu aula, wakaf lebih bagus, ya, qaf dengan lam. Nah, apabila letaknya di akhir ayat, maka kita harusnya berhenti di sana, mengakhiri tilawah kita di tempat itu. Karena pada tempat itu, pada tempat akhir ayat tadi, ini tempat yang sudah tidak ada hubungan makna apalagi lafadz. Ya, tempat yang mana sudah tidak ada hubungan makna dan lafadz ayat yang kita berhenti tadi dengan ayat yang selanjutnya. Atau bahasa mudahnya di akhir tema, di akhir pembahasan. Dan kita ketika ngaji tentunya harus berhenti pada akhir tema, akhir pembahasan. Kita ngaji membahas sesuatu hal, temanya sesuatu hal, kemudian temanya berhenti di sana, kita berhenti di sana, kita akhiri ngaji kita. Kita melakukan aktivitas yang lain. Bukan di tengah-tengah tema, temanya belum selesai. Tapi kita berhenti. Tidak boleh seperti itu. Atau besoknya kita lanjutkan di pertengahan tema lagi. Jadi ini sesuatu hal yang bisa merubah makna. Ya. Dan untuk ngaji, ya, yang sering kita lakukan yaitu ngaji 1 halaman per hari, 2 halaman per hari. Ngaji dan kita mengakhiri tilawah kita di akhir halaman. Ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena di akhir halaman tidak semua akhir halaman akhir tema. Tidak semua akhir halaman akhir pembahasan. Berarti tidak semua awal halaman awal pembahasan. Sedangkan kita ngaji diharuskan untuk mengakhiri tilawah kita di akhir pembahasan dan memulai tilawah kita di awal pembahasan. Jadi kalau kita berhenti di akhir halaman sedangkan itu belum akhir pembahasan, maka ini tidak diperbolehkan. Iya, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena maknanya belum selesai. Kita ngomong apa belum selesai tapi berhenti. Ketika Anda menyampaikan sesuatu belum selesai apa yang Anda sampaikan sudah kabur. Nah, ini maka orang yang mendengarnya akan memaknainya lain, bisa jadi akan memaknai lain, bisa jadi nggak paham dengan apa yang Anda sampaikan. Terlebih lagi ini Al-Quran. Jadi kita ketika ngaji harus berhenti pada akhir pembahasan. Baik, sebenarnya mudah, akhir pembahasan itu di mana? Karena ada tandanya. Iya, karena ada tandanya. Tanda di dalam Al-Quran akhir pembahasan itu ditandai dengan ain. Atau itu singkatan dari ruku'. Kenapa dikatakan ruku'? Karena kebiasaan imam mengakhiri tilawah di sana, mengakhiri bacaan setelah Al-Fatihahnya di sana, dan dia ruku'. Akhir pembahasan ada di tanda ain. Jadi kita
diharuskan untuk mengakhiri tilawah kita untuk melakukan aktivitas yang lain di akhir pembahasan atau di tanda ain. Dan kita memulai tilawah kita yaitu di tanda setelah ain tadi, dilanjutkan dari tanda setelah ain tadi, karena di sana ada akhir tema dan awal tema, dan itu yang harus kita lakukan. Misalkan Anda pernah mendengar imam baca sholat tarawih, misal kalau tidak salah sholat tarawih itu memulai bacaan dari awal halaman dan ayat tersebut qulna ihbitu minha jami'a. Apa artinya? Dan katakan kepada mereka, keluarlah kalian berdua dari surga untuk Adam dan Hawa. Tiba-tiba mengatakan itu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, mengatakan itu. Ini bukan awal tema. Kan orang bingung. Kalau orang ngerti bahasa Arab nih, orang bingung. Ya, tiba-tiba mengatakan, dan kami katakan kepada Adam dan Hawa, keluarlah dari neraka. Kemudian dilanjutkan ayatnya sampai selesai. Artinya apa? Di awal halaman ini bukan awal tema. Awal temanya di mana? Di halaman yang setelahnya. Ya, dimulai dari perkataan Allah kepada malaikat bahwa akan dijadikan bahwa di bumi ini akan dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin. Kemudian terjadi dialog antara malaikat dan Allah. Kemudian nanti Allah menyuruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian pembahasan selanjutnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang atau dilarang untuk mendekati pohon yang dilarang. Kemudian melanggarnya. Kemudian baru qulna ihbitu minha jami'a. Baru disuruh keluar dari surga mereka berdua. Alaihissalam. Alaihissalam. Jadi seperti itu. Jadi harusnya memulai membaca Al-Quran atau tilawah sehari-hari, atau memulai bacaan di dalam kita imam itu dari awal tema, bukan di tengah-tengah tema seperti tadi. Dan awal tema tidak mesti dia ada di awal halaman, Ya, jadi intinya ketika kita memulai membaca Al-Quran ini dari awal tema, yaitu dari setelah ain, dan kita menghentikan bacaan kita ini dari akhir tema atau di tanda ain tadi. Atau contoh yang lebih jelas lagi. Contoh yang menunjukkan bahwa akhir halaman itu bukan akhir pembahasan. Di surah Al-Baqarah ayat 219 dan 220. 219 ada di akhir halaman paling bawah sebelah kiri, kemudian 220 ada di sebelahnya. Dimulai dari auzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini pertanyaan para sahabat menanyakan minuman keras dan perjudian. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, dan di ujung ayatnya diakhiri dengan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Itu di akhir ayat dan letaknya berada di paling bawah. Kalau kita berhenti di sana maka ini sangat kacau sekali. Berhenti yang sangat tidak baik sekali, atau bisa dikatakan berhenti yang qabih. Kenapa? Karena tempat dia berhenti tadi itu masih ada hubungan makna dan juga masih ada hubungan lafadz. Artinya belum titik di sana. Belum titik. Ya, titiknya itu sebenarnya di halaman yang setelahnya. Tapi kalau kita berhenti di sana, maka dikatakan di situ berhenti yang tidak baik. Kalau kita katakan kepada orang lain tidak akan faham. Dan maknanya tentu akan berubah. Dan demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya. Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang berfikir. Semoga kalian menjadi orang-orang yang berfikir. Sebenarnya ini belum selesai. Ya. Lanjutannya di mana? Di halaman yang setelahnya. Halaman yang setelahnya fid dunya wal akhirah. Maksudnya adalah semoga kalian menjadi orang-orang yang berfikir tentang dunia dan akhirat.
tentang dunia dan akhirat di halaman berapa? Halaman yang setelahnya. Berarti bayangkan aja ketika antum berhenti di akhir halaman itu, kemudian besoknya melanjutkan di halaman setelahnya. Tiba-tiba antum mengatakan fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Nggak ada maksudnya. Maksudnya nggak jelas. Karena maksudnya masih ada hubungannya dengan halaman yang setelahnya. Ini menunjukkan bahwa berhenti di akhir halaman ini tidak bagus. Tidak bagus. Walaupun di sebagian tempat memang ada akhir pembahasan ada di akhir halaman. Tapi kebanyakan tempat akhir halaman bukan akhir pembahasan. Jadi yang kita lakukan adalah bukan berhenti pada akhir halaman, bukan memulai pada awal halaman, tapi berhenti pada tanda ain dan memulai pada tanda setelah ain. Bisa jadi itu di sebelum akhir, ya, di ayat sebelum akhir atau di pertengahan ayat. Bisa jadi itu di baliknya, kemudian di satu ayat lagi di sana ada tanda ain. Ya, tempatnya tersebar. Ya, bisa dicek di Al-Quran, tanda ain itu tempat kita berhenti. Dan setelah ain tempat kita memulai bacaan kita. Baik, itu yang ada hubungannya dengan waqtam mutlak. Kalau waqtam mutlaknya ada di akhir ayat, maka kita diharuskan untuk berhenti di sana, mengakhiri bacaan di sana, mengakhiri tilawah di sana. Baik, ada juga waqtam mutlak yang mana dia tempatnya di awal, ya, tidak jauh dari suatu ayat, jadi awal ayat. Ya, waqaf tam mutlak, waqaf qili letaknya di sana. Berarti bagusnya berhenti di sana, bukan berhenti di akhir ayat. Ya, contohnya seperti ini. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Ya. Dan kalian akan melihat bekas-bekas, ya. Maksudnya adalah bekas kaumnya Nabi Lut yang telah diazab, ya. Mungkin wallahu alam bangkai-bangkainya atau yang semisal itu. Kalian akan melewati bekas-bekas mereka musbihin, berhenti di situ pada waktu pagi. Kemudian ayat setelahnya wabil lail. Di sana ada waqaf lazim di sana. Afala ta'qilun. Ya, afala ta'qilun. Jadi, untuk waqaf yang bagus untuk ayat ini adalah kita lanjutkan ayat yang tadi musbihin, tidak berhenti di musbihin, walaupun di sana ada akhir ayat, walaupun di sana ada akhir ayat, tapi kita lanjut ke wabil lail. Kenapa? Karena musbihin dan wabil lail ini masih ada keterkaitan, baik dari segi makna maupun dari segi lafaz. Jadi wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billail. Dan kalian akan melewati mereka, akan mendapati bekas-bekas mereka dalam keadaan pagi hari dan malam hari. Begitu. Jadi waqaf yang bagus seperti itu. Karena ada waqaf tam lazim mutlak yang ada di awal ayat, tidak jauh dari ayat yang kita baca. Ya. Sebenarnya waqaf yang bagus seperti itu, tapi boleh kita berhenti di musbihin. Jadi ketika kita berhenti ada kata-kata boleh, ada kata-kata bagus, ada kata-kata paling bagus. Jadi kalau kita mau pilih tentu kita pilih yang paling bagus. Oh, paling bagus itu berhenti di mana? Paling bagus itu bacanya bagaimana? Kalau paling bagus maka bacanya seperti tadi. Tapi kalau bicara boleh, maka boleh berhenti di akhir ayat. Dan ini sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Karena perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan bacaan Nabi Muhammad SAW, yuqatti qiraatahu ayatan-ayatan. Beliau terbiasa kana yuqatti qiraatahu ayatan-ayatan. Beliau terbiasa memutus qiraah, memutus bacaan beliau ayat per ayat. Artinya berhenti pada akhir ayat terkhusus pada surah Al-Fatihah, ya, berhenti pada akhir surah Al-Fatihah. Ini yang disunahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Boleh berhenti di akhir ayat, tapi boleh juga berhenti yang bagus tadi, yang paling bagus tadi, yaitu berhenti pada wabilail. Baik, kiranya itu untuk hari ini yang bisa kita pelajari untuk pagi ini.
Jadi poin kita jangan ambil nafas di tengah-tengah, jangan curi-curi nafas di tengah-tengah. Kemudian di sebagian tempat kita juga harus mengulang sedikit di lafaz yang setelahnya. Ya, di lafaz setelahnya tidak berhenti kemudian langsung lanjut aja, tidak. Sebagian tempat ini kita harus berhenti di setelahnya. Kemudian pelajaran yang kita ambil lagi adalah ketika ada waqaf mim, waqaf tam lazim, ini kita harus berhenti di sana karena kalau nggak berhenti maka akan sangat merubah makna sekali. Kemudian pelajaran kita yang selanjutnya adalah ketika kita ngaji, maka kita mengakhiri ngaji kita, mengakhiri tilawah kita di tanda ain, ya, bukan di akhir halaman, dan memulai ngaji kita di tanda setelah ain, bukan di awal halaman yang setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Salah khilaf mohon maaf. Untuk materi selanjutnya, materi wakaf selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.